Nabi Sulaiman dalam doanya kepada Tuhan memohon ampunan serta memohon agar dianugerahi kerajaan yang tidak tandingannya di dunia. Dalam berbagai kitab suci seperti Al-Quran, Alkitab dan Injil, beliau dinyatakan sebagai manusia terkaya sepanjang sejarah manusia di muka bumi. Tak seorang pun mampu menandingi total kekayaannya bahkan hingga hari kiamat. Temuan arkeolog menunjukkan situs-situs bersejarah yang mengungkap kekayaan Nabi Sulaiman. Menurut Profesor University, beliau diperkirakan memiliki kekayaan senilai 2,2 triliun dolar Amerika Serikat 3.000 tahun lalu. Jumlah itu jika disesuaikan dengan nilai tukar saat ini setara dengan 32.891.870 triliun rupiah. Ini jauh melampaui total kekayaan Indonesia pada 31 Desember 2021 yang hanya sekitar 11.454 triliun rupiah. Selain kekayaannya yang luar biasa, Nabi Sulaiman memiliki berbagai mukjizat seperti kemampuannya berkomunikasi dengan binatang dan mengatur alam, termasuk mengendalikan arah dan kekuatan angin. Ia bahkan mampu melunakkan besi dan membentuknya menjadi baju perang yang tahan tusukan senjata tajam. Nabi Sulaiman tidak hanya dikenal sebagai seorang pemimpin manusia, tetapi juga sebagai pemimpin para jin. Para jin tunduk dan patuh pada perintah beliau, menunjukkan kekuasaan dan otoritas spiritual yang dimilikinya. Bahkan makhluk pembangkang seperti setan dan iblis pun dapat dibuat tunduk bertekuk lutut pada perintah-perintah beliau. Kemampuan teleportasi Nabi Sulaiman menjadi bukti nyata akan keajaiban yang dihadirkannya. Ia mampu berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Salah satu contoh yang terkenal adalah pemindahan singgasana Ratu Balkis atas perintahnya, menunjukkan kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Keberhasilan Nabi Sulaiman sebagai seorang pemimpin tidak hanya terletak pada kekuatan spiritualnya, tetapi juga pada sifat adil dan kebijaksanaannya. Beliau diberkahi dengan kecerdasan yang luar biasa, memungkinkannya untuk mengelola kerajaan dengan baik, dengan memadukan segala kekuatan yang diberikan oleh Allah. Nabi Sulaiman berhasil membawa kerajaannya menjadi kekuatan yang tak terkalahkan di masanya. Tentaranya dianggap sebagai tentara terkuat di bumi pada zamannya. Tidak ada yang mampu menandinginya. Namun, pertanyaan mendasar muncul. Dari manakah sumber kekayaan dan kekuatan Nabi Sulaiman? Sumber kekayaan dan kekuatan beliau bisa dipahami dari berbagai faktor, termasuk kebijaksanaan dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah, kemampuan dalam bernegosiasi dan menjalin hubungan baik dengan kerajaan lain, serta anugerah langsung dari Tuhan yang memberikan kekayaan dan kekuasaan atas alam semesta. Kombinasi dari faktor-faktor ini menjadikan Nabi Sulaiman sebagai sosok yang luar biasa dalam sejarah manusia. Sungguh, kami telah menganugerahkan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya bersyukur kepada Allah yang telah melebihkan mereka dari kebanyakan hambanya yang beriman. Sulaiman dengan rendah hati menyatakan bahwa mereka telah dianugerahi pemahaman terhadap bahasa burung dan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengelola kerajaan dengan bijaksana. Ini adalah karunia yang jelas dari Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 15-16. Dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihi kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata.
Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Sulaiman telah mewarisi Daud. Namun perlu dicatat bahwa warisan itu bukanlah dalam bentuk harta materi, karena para nabi tidak mewariskan harta dunia. Peninggalan mereka yang terutama adalah ilmu dan kepemimpinan spiritual menjadi amal jariah bagi umat mereka, seperti para fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Harta yang mereka miliki tidak dimaksudkan untuk keluarga mereka secara eksklusif, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa para nabi tidak mewariskan harta. Mewarisi kenabian dari Daud adalah karunia yang jelas dari Allah kepada Sulaiman. Allah telah memilihnya sebagai nabi dari Bani Israel, memberinya kebijaksanaan, pengetahuan, dan kekuasaan untuk memimpin bangsa mereka. Dengan demikian, ia menjadi pemimpin yang dihormati dan diikuti oleh Bani Israel. Keberhasilan Sulaiman dalam memimpin dan memerintah menjadi bukti nyata dari anugerah Allah atasnya. Barangkali salah satu hal paling penting yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman dari Daud adalah tradisi militer yang kuat dan maju. Nabi Daud yang awalnya hanyalah seorang pengembala kambing yang hidup dalam kemiskinan, memulai perjalanan hidupnya naik menjadi seorang komandan pasukan yang tak tertandingi. Dia menyadari bahwa kekuatan sejati baginya adalah kekuatan yang Allah berikan, yang mengatur alam semesta. Ketika Nabi Daud memperlihatkan kekuatannya dengan melemparkan batu dengan ketapelnya, itu bukan hanya tindakan fisik semata, tapi juga merupakan demonstrasi kekuatan spiritual dan kepercayaannya pada Allah. Kehadiran Nabi Daud mengubah wajah pasukan Bani Israel. Mereka yang sebelumnya merasa lemah dan takut saat berhadapan dengan musuh, kini menjadi lebih percaya diri dan dihormati di mata musuhnya selama masa hidupnya. Meskipun Al-Quran tidak memberikan detail tentang banyak perang yang dialami oleh Nabi Daud, ia ditegaskan sebagai pejuang yang tak terkalahkan dalam Al-Quran, dengan Allah memperkuat kerajaannya. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam peperangan Nabi Daud tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik, tetapi juga pada dukungan spiritual dan kepercayaan yang mendalam kepada Allah. Pasukan dan rakyatnya yang beriman dan tunduk kepada Allah adalah bagian penting dari kesuksesannya. Allah juga mengajarkan kepada Nabi Daud hal-hal yang membuat pasukannya istimewa, memberikan mereka keunggulan dalam pertempuran melawan pasukan lain di bumi pada zamannya. Ini menegaskan bahwa keberhasilan Nabi Daud dalam peperangan tidak semata-mata berasal dari kekuatan fisik atau strategi militer semata, tetapi juga dari petunjuk langsung dan keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang bertakwa dan tunduk kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebesarannya berfirman dalam surat Saba ayat 10. Sungguh, benar-benar kami telah anugerahkan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang kali bersama Daud. Dan kita diajak untuk menghayati keajaiban yang terkandung di dalamnya. Firman-Nya menyatakan, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Bila kita memperhatikan baju besi, mungkin menjadi hal yang sudah dipahami dalam konteks peperangan. Namun, keajaiban yang terkandung di dalamnya adalah bahwa Allah memberi kemampuan kepada Nabi Daud untuk melunakkan besi tersebut, menciptakan baju besi yang ringan dan fleksibel. Hal ini memungkinkan pasukannya untuk bergerak dengan bebas tanpa terganggu oleh beban berat yang mungkin saja menghambat gerakan mereka. Inilah sebuah kemajuan yang luar biasa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Daud dan tentaranya. Kemudian keistimewaan ini diwariskan dan dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam.
Nabi Sulaiman dengan kekuasaan dan kearifannya membangun pasukan yang tak tertandingi di zamannya, bahkan mungkin di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menambah karunia kepada beliau seperti yang disebutkan dalam Quran surat An-Naml ayat 16, bahwa Sulaiman telah mewarisi Daud dan dianugerahi pemahaman bahasa burung serta segala sesuatu yang diperlukan untuk mengelola kerajaannya. Pada suatu hari, di tengah keagungan alam semesta, Nabi Sulaiman alaihissalam menengadahkan tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam momen tersebut, hubungan antara hati Nabi dan Sang Khalik begitu erat, tak terbatas oleh ruang, waktu, atau batasan apapun. Bagi para nabi yang memohon kepadanya, tiada doa yang tak terjawab. Dalam doa Nabi Sulaiman alaihissalam, kita dapat merasakan kebesaran iman dan hubungan yang dalam antara hamba dan Tuhannya. Dalam kebesaran ayat Al-Quran, surat Sad ayat 35, dia berkata, "Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Kita menyaksikan doa Nabi Sulaiman yang sungguh memukau. Beliau memohon kepada Tuhan dengan kata-kata yang penuh kerendahan hati, meminta ampunan dan kerajaan yang tiada tandingnya di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemurahannya mengabulkan doa Nabi Sulaiman, memberinya kerajaan yang belum pernah diperoleh oleh siapapun setelahnya. Inilah bukti kekuasaan dan kemurahan Allah yang tak terbatas. Nabi Sulaiman mewarisi kekuasaan kenabian dan hikmah ilmu dari Nabi Daud yang membuatnya dikenal sebagai Sulaiman Al-Hakim, Sulaiman yang bijaksana. Kebijaksanaan beliau tidak hanya terbatas pada urusan manusia, tetapi juga meluas ke dunia binatang. Beliau memiliki kemampuan luar biasa untuk berkomunikasi dengan bahasa burung, bahkan menggantikan mereka sebagai pembantunya. Ketika Nabi Daud bersujud, gunung-gunung dan burung-burung serta binatang-binatang buas turut bersujud bersamanya, menunjukkan kebesaran yang dimiliki oleh mereka yang beriman. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia yang lebih besar kepada Nabi Sulaiman. Binatang-binatang buas dan angin pun tunduk kepadanya, menunjukkan otoritas yang luar biasa yang dimiliki olehnya. Beliau bahkan mampu mendengarkan bisikan semut dan memerintahkan mereka sehingga semut-semut tersebut taat pada perintahnya. Pasukan Nabi Sulaiman memiliki kekuatan yang tak tertandingi di dunia, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemimpin yang paling berkuasa dalam sejarah. Dengan kekuasaan dan kearifannya, Nabi Sulaiman mengatur dan memerintah dengan keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan yang luar biasa. Belum pernah dalam sejarah dunia ada pasukan yang memiliki kekuatan sehebat pasukan Nabi Sulaiman. Kekuatan yang dimiliki oleh beliau berasal dari kombinasi yang sangat mengagumkan, menjadikannya tak tertandingi. Kekuatan itu melibatkan manusia, binatang-binatang, jin, dan lain sebagainya. Jin sebagai makhluk Allah yang tidak terlihat oleh manusia dan tidak bisa diminta pertolongannya oleh manusia biasa. Nabi Sulaiman diberi kemampuan oleh Allah untuk menundukkan mereka. Bahkan beliau mampu memperkerjakan mereka sebagai tentara dalam peperangan atau sebagai pekerja kasar di kerajaannya. Dalam pasukan Nabi Sulaiman, bahkan burung-burung memiliki peran penting. Mereka bukan hanya menjadi hiasan atau lambang keindahan, tetapi berfungsi sebagai agen intelijen. Kita tahu bahwa informasi sangat penting dalam peperangan. Dengan informasi yang mereka kumpulkan, pasukan Nabi Sulaiman bisa mengetahui keadaan lawan mereka,
memberikan keunggulan strategis yang besar. Burung-burung terbang di tengah-tengah musuh, menyelidiki dan mengumpulkan informasi, lalu kembali kepada Nabi Sulaiman untuk menyampaikan berita tentang keadaan lawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menundukkan angin untuk Nabi Sulaiman. Beliau memiliki kemampuan luar biasa untuk memerintahkan angin, bahkan menaikinya bersama tentaranya. Dengan kendaraan yang tak lazim ini, pasukan Sulaiman memiliki mobilitas yang luar biasa, dapat bergerak cepat dan tiba di tempat-tempat yang strategis dengan mudah. Semua ini merupakan bukti dari keagungan dan kekuasaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman, menjadikannya salah satu pemimpin yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Dalam ayat-ayat mulia dari Al-Quran, surat Sad ayat 36-40, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan keagungan dan kemurahannya yang tak terhingga. Maka kami menundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang ia kehendaki. Kami menundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Begitu juga setan-setan lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. Sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Firman-Nya mengatakan bahwa dia tundukkan kepada Nabi Sulaiman kekuasaan atas angin yang berhembus menurut kehendaknya. Ini merupakan anugerah luar biasa yang menunjukkan kekuasaan Allah yang maha tinggi atas alam semesta. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Sulaiman kemampuan yang tidak diberikan kepada nabi lain, kemampuan untuk memerintahkan setan. Setan sebagai bagian dari jin adalah kelompok yang terkutuk dalam bangsa jin. Bahkan jin yang soleh pun tidak dapat mengatur mereka. Namun Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman kekuasaan untuk menundukkan, mempekerjakan, dan mengikat setan-setan tersebut dengan rantai. Kekuasaan ini memungkinkan Nabi Sulaiman untuk membangun istana-istana megah, membuat patung-patung, dan menciptakan alat-alat perang yang hebat dengan bantuan para setan. Mereka bahkan menyelam ke dasar lautan untuk mengeluarkan permata dan batu mulia lainnya untuk kepentingan Nabi Sulaiman. Namun, jika ada setan yang memberontak terhadap perintahnya, Nabi Sulaiman dengan tegas akan menghukumnya dengan mengikatnya dengan rantai. Inilah salah satu wujud kekuasaan dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman yang luar biasa, yang dianugerahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penguasaan atas angin dan kemampuan untuk mengendalikan setan, beliau menjadi salah satu pemimpin yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia, mengukir legenda tentang kebesaran dan keagungan yang melampaui zamannya. Semua yang telah disebutkan menggambarkan kemegahan dan kekayaan Nabi Sulaiman serta kekuasaannya yang luar biasa di dunia ini. Beliau memiliki keahlian yang tak tertandingi dalam mengatur banyak makhluk di bumi ini, yang tentu saja adalah berkat izin dan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan ini adalah mukjizat yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kebesarannya. Dalam Quran Surat Saba ayat 12, bagi Sulaiman, kami tundukkan angin yang jarak tempuh perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula, serta kami alirkan cairan tembaga baginya. Sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka sair yang apinya menyala-nyala. Nabi Sulaiman dengan kebijaksanaannya yang luar biasa adalah penguasa yang tak tertandingi di seluruh muka bumi. Meskipun dianugerahi nikmat-nikmat khusus yang besar oleh Allah, beliau tetap rendah hati dan selalu bersyukur kepadanya.
Seperti ayahnya, Nabi Daud, yang diberi Allah kemampuan untuk melunakkan besi, Nabi Sulaiman juga diberi petunjuk untuk mengetahui cara mencairkan besi. Ini memungkinkan beliau untuk menggunakan tembaga cair untuk keperluan perang dan perdamaian, menunjukkan keterampilan dan kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Pada saat peperangan, Nabi Sulaiman memanfaatkan tembaga dengan bijaksana. Beliau mencampur tembaga dengan besi untuk membuat perunggu, yang kemudian digunakan untuk senjata-senjata perang seperti pedang, baju besi, dan pisau. Senjata-senjata ini merupakan yang terkuat pada zamannya. Di masa damai, tembaga digunakan untuk membuat berbagai bangunan, perhiasan, dan barang-barang lainnya. Ini menunjukkan kecerdasan dan keterampilan Nabi Sulaiman dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Namun, meskipun diberkahi dengan nikmat dan karunia yang besar, Nabi Sulaiman tidak luput dari ujian yang dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji beliau dengan penyakit yang sangat parah. Penyakit ini diceritakan oleh Fakhrur Razi sebagai penyakit yang keras dan sulit diatasi. Para dokter, baik dari kalangan manusia maupun jin, tidak mampu menghilangkan penyakit tersebut. Bahkan, upaya dari burung-burung untuk membawa obat-obatan alami juga tidak berhasil menyembuhkan Nabi Sulaiman. Penyakit Nabi Sulaiman terus memburuk, sehingga beliau menjadi sangat lemah. Bahkan ketika beliau duduk di atas kursinya, tubuhnya seakan-akan tanpa roh, seperti orang yang sudah meninggal. Penyakit ini berlangsung sangat lama. Namun Nabi Sulaiman tetap teguh dalam berzikir kepada Allah dan memohon kesembuhan kepadanya. Beliau tetap bersyukur dan mengungkapkan cinta dan kesetiaannya kepada Allah. Setelah melewati ujian yang berat, akhirnya Allah memberikan kesembuhan kepada hamba-hambanya, Nabi Sulaiman. Penyakit yang melanda beliau pun sembuh dan beliau kembali dalam keadaan sehat. Ini adalah bukti dari kekuatan iman, kesabaran, dan keteguhan hati Nabi Sulaiman dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Nabi Sulaiman kembali merasakan kesehatannya setelah menyadari bahwa segala kejayaan, kekuasaan, dan kebesarannya tidak mampu menghilangkan penyakit yang dideritanya, kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya. Ini adalah pengingat bagi beliau tentang keterbatasan manusia dan kekuasaan yang sebenarnya hanya milik Allah. Beliau telah membangun tempat ibadah yang luar biasa, tempat sujud yang menjadi pusat penyembahan Allah. Rumah ibadah ini bukan hanya sekedar bangunan, tetapi juga merupakan karya seni arsitektur dan seni pahat yang mengagumkan. Puluhan ribu orang terlibat dalam pembangunan rumah ini, masing-masing dengan perannya sendiri. Ada yang mencairkan tambang, ada yang tukang pahat, ada yang tukang ukir, dan banyak lagi. Dalam pengawasannya terhadap pembangunan rumah ibadah, Nabi Sulaiman tidak hanya memerhatikan secara fisik, tetapi juga mengurusi kebutuhan masyarakatnya. Beliau memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyatnya dan berusaha mencari solusinya. Tidak hanya itu, beliau juga mengawasi pasukannya, termasuk pasukan dari kalangan binatang dan burung. Beliau memahami kehadiran dan kepergian mereka serta alasan dibaliknya. Kepemahaman dan kasih sayang Nabi Sulaiman tidak terbatas pada manusia saja. Beliau juga menunjukkan perhatian terhadap semut, makhluk yang sering dianggap remeh. Meskipun hanya mendengar bisikan mereka, beliau menunjukkan sikap hormat dan tidak ingin mengganggu mereka. Ini menunjukkan kedalaman pemahaman dan kelembutan hati Nabi Sulaiman terhadap ciptaan Allah yang luar biasa. Nabi Sulaiman selalu menunjukkan rasa rendah diri dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang menginspirasi. Suatu hari ketika beliau berjualan di depan tentaranya, beliau secara tidak sengaja mendengar percakapan antara semut-semut.
Mereka berpesan satu sama lain untuk masuk ke dalam rumah mereka agar tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman tersenyum dan berdoa kepada Allah untuk terus diberi petunjuk untuk tetap bersyukur atas segala nikmatnya. Beliau juga memohon untuk diberi kekuatan untuk berbuat kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimasukkan ke dalam rahmat-Nya. Meskipun Nabi Sulaiman adalah sosok yang sangat kaya dan memiliki istana yang megah, beliau tetap menunjukkan kerendahan hati di hadapan Allah dan kesederhanaan di depan manusia. Istana beliau terbuat dari bahan-bahan mewah seperti kayu gaharu, emas, dan kristal. Namun, beliau tidak tergoda oleh kemewahan tersebut dan tetap mengutamakan ketaatan kepada Allah. Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Suatu hari, beliau memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap dan secara teliti memeriksa kesiapan serta keadaan mereka, baik manusia, jin, maupun binatang. Beliau memastikan bahwa setiap anggota pasukannya telah makan dengan baik dan tidur nyenyak, serta memberikan perhatian kepada keluhan atau masalah yang mungkin mereka alami. Kisah-kisah tentang kerendahan hati, kebijaksanaan, dan kepedulian Nabi Sulaiman tidak hanya memberikan inspirasi, tetapi juga menjadi teladan bagi umat manusia. Meskipun memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar, beliau tetap berserah diri kepada Allah dan selalu berusaha untuk mengabdi kepadanya serta kepada sesama manusia dengan penuh kasih sayang dan keadilan. Nabi Sulaiman adalah pemimpin yang teliti dan peduli terhadap segala aspek kehidupan di kerajaannya. Setiap detail diperhatikan dengan seksama oleh beliau, mulai dari penyediaan barang hingga kesehatan dan keadaan pasukannya. Ketika beliau merasa puas dengan segalanya, beliau memasuki tenda di mana burung-burung berkumpul. Namun, Nabi Sulaiman menyadari bahwa satu burung, yakni burung hudhud, absen dari pertemuan tersebut. Dalam ketidakhadirannya, beliau mulai menunjukkan kekhawatiran dan kemarahannya. Bagaimana mungkin burung tersebut tidak hadir tanpa memberitahu atau meminta izin terlebih dahulu? Ketika Nabi Sulaiman bertanya kepada burung-burung yang lain, tidak ada yang tahu keberadaan burung hudhud. Namun akhirnya seekor burung kecil dengan penuh keberanian berbicara dan menjelaskan bahwa burung hudhud seharusnya hadir bersamanya untuk misi penyelidikan, tetapi tidak datang. Ketika Nabi Sulaiman mengetahui hal ini, beliau menyatakan kemarahannya. Namun beliau juga memberikan kesempatan kepada burung hudhud untuk membela diri. Nabi Sulaiman menunjukkan sikap tegasnya, namun juga bijaksana dalam menanggapi situasi tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari burung hudhud, Nabi Sulaiman merasa tenang dan memaafkannya, asalkan burung itu dapat membuktikan bahwa kehadirannya memiliki alasan yang jelas. Nabi Sulaiman menunjukkan sikap yang adil dan bijaksana, sambil tetap memastikan bahwa setiap anggota pasukannya mematuhi aturan dan melakukan tugasnya dengan baik. Meskipun demikian, Nabi Sulaiman masih memikirkan keberadaan burung hudhud. Apakah kepergiannya memiliki motif tertentu, ataukah ia hanya pergi untuk sekedar bermain-main? Ini menjadi pertanyaan yang menggelitik bagi Nabi Sulaiman, terutama mengingat pentingnya peran burung hudhud dalam badan intelijen kerajaannya. Nabi Sulaiman alaihissalam secara cermat memperhatikan setiap perilaku dan karakteristik burung-burung di kerajaannya. Salah satu di antaranya adalah burung hudhud, yang terkenal cerdik dan memiliki kemampuan berbicara yang fasih. Meskipun demikian, terkadang Nabi Sulaiman melihat bahwa burung hudhud tampak sedang bermain-main dan menunda-nunda pekerjaannya.
Namun, burung hudhud juga memiliki pemahaman yang baik tentang batasan antara waktu serius dan waktu bermain. Ketika burung hudhud menyadari bahwa perilakunya tidak benar, ia segera memperbaiki dirinya. Suatu hari ketika para burung lainnya menasihatinya untuk pergi menemui Nabi Sulaiman, burung hudhud tidak membuang waktu dan segera terbang menuju tempat kediaman Nabi Sulaiman. Ketika burung hudhud tiba di hadapan Nabi Sulaiman, beliau sedang dikelilingi oleh tentaranya yang lain. Burung hudhud dengan tegar menyampaikan bahwa ia membawa berita penting dari negeri Sabah, suatu informasi yang belum diketahui oleh Nabi Sulaiman. Dengan penuh keyakinan, burung hudhud mengungkapkan bahwa meskipun ia adalah burung yang sederhana, ia memiliki pengetahuan yang berharga dan telah datang dengan tujuan yang jelas untuk memberikan informasi tersebut kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dalam keheningan memberikan kesempatan pada hudhud untuk melanjutkan ceritanya yang menggambarkan pengalamannya. Dengan penuh antusiasme, burung hudhud menyampaikan bahwa ia telah menjumpai seorang wanita yang menjadi pemimpin di negeri tersebut. Wanita itu diberi segala kemewahan dan memiliki singgasana yang megah. Namun, apa yang membuatnya terkesima adalah fakta bahwa wanita tersebut dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah mempengaruhi mereka agar tetap pada kebiasaan sesat itu. Mereka terperangkap dalam kerumitan kehidupan dunia dan ditinggalkan dari jalan petunjuk yang lurus. Nabi Sulaiman dengan senyum lembut di wajahnya mendengarkan cerita hudhud dengan seksama. Dia menghargai kefasihan lisannya dan menghargai keberanian hudhud untuk menyampaikan informasi tersebut. Namun dengan bijaksana, Nabi Sulaiman ingin memastikan kebenaran informasi tersebut. Dengan nada tegas namun penuh pertimbangan, beliau meminta hudhud untuk membuktikan kebenaran ceritanya dengan mengambil tindakan konkret. Hudhud merasa tertekan oleh respon Nabi Sulaiman. Berhenti sejenak, tetapi dengan tekad yang mantap, ia mengambil surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman. Dengan cermat, hudhud membawa surat tersebut dan menjatuhkannya di hadapan Balqis dan pengikutnya. Inilah momen penting yang dicatat oleh Al-Quran ketika hudhud membawa pesan Nabi Sulaiman kepada Balqis. Al-Quran mencatat dengan detail bagaimana Balqis dikelilingi oleh para pembesar dan menteri, menerima surat tersebut dengan penuh perhatian, menandakan awal dari hubungan yang penting antara dua kerajaan yang berbeda. Balqis dengan penuh perhatian menyampaikan pesan yang ditulis oleh Nabi Sulaiman kepada para pembesarnya. Dia mengakui keagungan surat tersebut yang dipenuhi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Isinya adalah panggilan untuk tidak bersikap sombong terhadapnya, melainkan untuk tunduk dan berserah diri kepada perintah Nabi Sulaiman. Dalam pesan tersebut, Nabi Sulaiman tidak mempersoalkan keyakinan mereka, tetapi hanya menegaskan otoritasnya yang berdasarkan kebenaran dan kekuatan keyakinan yang dimiliki. Balqis dengan bijaksana menyampaikan pesan tersebut kepada para pembesar dan kaumnya. Namun, respon mereka menunjukkan sikap yang berbeda. Mereka merasa terusik oleh tantangan yang disampaikan dalam surat tersebut, yang memunculkan rasa kesombongan di kalangan kaumnya. Mereka yang merasa kuat dan berani dalam pertempuran merasa diuji dengan kehadiran Nabi Sulaiman yang menantang mereka. Namun, Balqis menunjukkan kebijaksanaan yang lebih tinggi dari para pembesarnya. Dalam menghadapi tantangan ini, Balqis mengajukan permintaan kepada para pembesar untuk memberikan pertimbangan terhadap situasi ini.
Dia tidak terburu-buru mengambil keputusan, tetapi ingin memastikan bahwa keputusannya akan bijaksana dan menguntungkan bagi kerajaannya. Dia mengakui keberanian dan kekuatan kaumnya, tetapi juga ingin mempertimbangkan dengan hati-hati langkah yang akan diambilnya. Surat dari Nabi Sulaiman telah membantu Balqis untuk berpikir lebih jernih dan berhati-hati dalam menghadapi situasi ini. Dengan bijaksana, Ratu Balqis memilih untuk tidak terburu-buru dalam menghadapi tantangan yang disampaikan oleh surat Nabi Sulaiman. Meskipun ia tidak pernah mendengar nama Sulaiman sebelumnya dan tidak mengetahui seberapa besar kekuatannya, ia menyadari bahwa tindakan ceroboh bisa menjadi bumerang bagi kerajaannya. Melihat kemajuan dan kejayaan di sekelilingnya, Ratu mungkin mengira bahwa Nabi Sulaiman akan menyerangnya atas dasar ambisi terhadap kekayaannya. Namun setelah mempertimbangkan isi surat Nabi Sulaiman dengan cermat, Ratu Balqis memilih untuk mengambil pendekatan yang lebih bijaksana. Dia memilih untuk menggunakan bahasa kelembutan, mengirimkan sebuah hadiah yang besar kepada Nabi Sulaiman. Mungkin ia berpikir bahwa dengan tindakan tersebut, ia dapat mengungkap niat baiknya dan membangun hubungan yang baik dengan Nabi Sulaiman. Ratu Balqis menyadari pentingnya memperoleh informasi yang akurat tentang keadaan kaum Nabi Sulaiman dan pasukannya. Dia mengirimkan utusan-utusan ke kerajaan Nabi Sulaiman dengan harapan mereka dapat memberikan laporan yang detail tentang situasi di sana. Dengan informasi yang cukup, Ratu Balqis akan dapat membuat keputusan yang tepat mengenai langkah selanjutnya yang akan diambilnya. Dalam hatinya, Ratu Balqis mungkin masih menyimpan keraguan dan kekhawatiran tentang niat sebenarnya Nabi Sulaiman. Namun, dia memilih untuk menutupi pikiran-pikiran tersebut dan menunggu dengan sabar reaksi dari penerimaan hadiahnya. Dengan demikian, Ratu Balqis menjaga kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam menghadapi situasi yang menantang ini. Ratu Balqis berhasil mengatasi kekhawatiran dan keraguan para pembesar istana dengan strategi yang bijaksana. Dia memahami bahwa jika para raja menyerang suatu desa, pemimpin desa itu akan menjadi sasaran utama untuk dihina dan dicemooh. Oleh karena itu, dengan meyakinkan para pembesar bahwa tindakan berperang akan membawa konsekuensi yang tidak diinginkan, Ratu Balqis berhasil memenangkan dukungan mereka. Ratu Balqis menyampaikan kekhawatirannya kepada para pembesar bahwa kebiasaan raja-raja adalah menghancurkan suatu negeri dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Dia berencana untuk mengambil langkah yang bijaksana, yaitu mengirim utusan dengan membawa hadiah kepada Nabi Sulaiman dan menunggu balasan dari Nabi Sulaiman. Ketika utusan Ratu Balqis tiba di istana Nabi Sulaiman, mereka disambut oleh kekuatan besar yang dipersenjatai dengan baik. Nabi Sulaiman yang cerdas dan waspada segera menyadari bahwa hadiah yang dibawa oleh utusan tersebut bukanlah sekedar tanda penghargaan, tetapi mungkin merupakan upaya untuk mengintai atau mendapatkan informasi tentang kekuatannya. Nabi Sulaiman segera memanggil seluruh pasukannya untuk berkumpul, menunjukkan bahwa dia tidak akan diperdaya oleh upaya Ratu Balqis untuk memperoleh informasi. Ketika utusan Ratu Balqis memasuki istana yang megah dan dihiasi dengan kayu gaharu yang harum dan permata yang berkilauan, mereka menyadari bahwa hadiah mereka tidak sebanding dengan kekayaan dan kemegahan kerajaan Sulaiman. Tindakan bijaksana Ratu Balqis untuk mengirim hadiah sebagai upaya diplomasi ternyata tidak cukup untuk mengecoh Nabi Sulaiman. Dia tetap waspada terhadap motif sebenarnya di balik hadiah tersebut, menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan kewaspadaan adalah kunci dalam menghadapi situasi yang rumit.
Para utusan Ratu Balqis berdiri kagum di tengah pasukan Nabi Sulaiman, menyaksikan bagaimana beliau dengan gelimang mengendalikan pasukannya. Mereka terpesona oleh kekuatan dan kualitas pasukan tersebut. Namun, keterkejutan mereka mencapai puncaknya ketika mereka menyadari bahwa di antara pasukan tersebut terdapat singa-singa, burung-burung, dan bahkan tentara-tentara yang mampu terbang dari kalangan manusia. Mereka menyadari bahwa mereka menghadapi pasukan yang tidak dapat ditandingi. Demonstrasi kekuatan pasukan Nabi Sulaiman membuat para utusan Ratu Balqis semakin terkesan. Mereka kemudian diundang untuk duduk dan menikmati hidangan mewah yang disajikan di depan mereka. Terkejutlah mereka melihat berbagai macam makanan dari seluruh penjuru dunia, termasuk makanan yang biasa mereka temui di negeri mereka, namun dengan cita rasa yang lebih istimewa. Piring-piring emas yang dijadikan tempat hidangan makanan dan pelayan-pelayan yang berhias emas semakin menegaskan kemegahan istana Nabi Sulaiman. Namun, Nabi Sulaiman sendiri memilih makan dengan sederhana, menggunakan piring kayu dan memakan roti kering yang dicampur dengan minyak. Meskipun demikian, kehadiran beliau menciptakan aura keagungan yang tak terbantahkan. Setelah perjamuan selesai, para utusan Ratu Balqis dengan malu menyerahkan hadiah dari ratu mereka kepada Nabi Sulaiman. Meskipun hadiah itu bernilai tinggi, namun di hadapan kekayaan luar biasa Nabi Sulaiman, hadiah tersebut tampak kecil. Nabi Sulaiman dengan bijaksana menegaskan bahwa harta yang diberikan Allah kepadanya jauh lebih berharga daripada hadiah-hadiah tersebut, dan mengingatkan para utusan untuk tidak terlalu bangga dengan hadiah mereka. Raja Sulaiman dengan tegas menolak hadiah yang ditawarkan oleh para utusan, menyatakan bahwa kepuasannya hanya terletak pada kesombongan mereka dan kesediaan mereka untuk berserah diri kepadanya. Dengan penuh kehati-hatian, ia mengancam mereka dengan kedatangan pasukan yang tak terkalahkan yang akan mengusir mereka dari negeri mereka dengan kehinaan dan menjadikan mereka tawanan yang hina. Para utusan pun kembali dengan perasaan cemas, berharap agar Ratu Balqis sendiri mengunjungi Nabi Sulaiman untuk menjalin perdamaian. Begitu mereka tiba di negeri Sabah, mereka segera menghadap Ratu Balqis dan memberitahunya tentang kekuatan luar biasa Nabi Sulaiman serta ketidakmungkinan untuk melawan kekuatannya. Mereka memohon agar Ratu Balqis sendiri melihat kebesaran kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Balqis pun memutuskan untuk pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman. Saat tiba di sana, Nabi Sulaiman duduk di kursi kerajaannya. Di tengah-tengah para pembesar, menteri, dan komandan pasukannya, ia merenungkan kedatangan Ratu Balqis, menyadari bahwa ia akan segera bertemu dengannya. Di antara pikirannya yang berputar, Nabi Sulaiman memikirkan tentang kepercayaan Ratu Balqis terhadap matahari dan kemajuan kerajaannya. Nabi Sulaiman bertanya pada dirinya sendiri, apakah kemajuan tersebut membuatnya terhalang untuk mengetahui kebenaran? Apakah Ratu Balqis merasa puas dengan kekuatannya? Dan apakah ia menganggap kemajuannya sebagai segalanya? Nabi Sulaiman berpikir untuk memberikan kejutan kepada Ratu Balqis, mengajaknya untuk membandingkan keyakinannya yang menyembah matahari dengan kekuatan dan kemajuan yang sejati yang dimiliki oleh Islam yang diyakininya. Para mata-mata Nabi Sulaiman telah memberitahunya tentang singgasana Ratu Balqis, sebuah tempat yang sangat disegani dan dikagumi oleh kaumnya karena keindahan dan kemegahannya. Singgasana itu terbuat dari emas dan batu mulia, dijaga dengan ketat oleh penjaga yang sangat disiplin. Dengan mengetahui hal ini, Nabi Sulaiman memutuskan untuk menghadirkan singgasana tersebut di kerajaannya.
sebagai sebuah kejutan untuk Ratu Balqis. Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kepada Ratu Balqis bahwa kekuatannya dan kemegahannya berasal dari keimanan dan keislamannya. Dengan mengundang Ratu Balqis untuk duduk di atas singgasana tersebut di kerajaannya, ia berharap dapat mengesankan dan memenangkan hati Ratu Balqis, serta menunjukkan bahwa kekuasaannya adalah hasil dari ketundukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpikir demikian, Nabi Sulaiman berbalik kepada para pembesar dan bertanya, "Siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana itu kepadaku sebelum kedatangan Ratu Balqis sebagai tanda kesetiaan dan ketaatan kepada Allah?" Pertanyaan ini mencerminkan pemikiran Nabi Sulaiman yang penuh dengan kebijaksanaan dan keislaman. Jawaban pertama datang dari seorang jin ifrit, salah satu dari golongan jin yang telah ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Jin tersebut yang cerdik dan kuat berjanji untuk membawa singgasana itu kepadanya sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari tempat duduknya. Dengan keyakinan dan kepercayaan pada jin tersebut, Nabi Sulaiman menunggu dengan sabar, siap untuk menyambut kedatangan singgasana Balqis yang akan membawa pesan penting bagi Raja Sulaiman. Sebelumnya, istana Nabi Sulaiman terletak di Palestina, sedangkan istana Balqis berada di tempat yang jauh, ribuan mil jauhnya. Bahkan dengan pesawat modern yang sangat cepat pun sulit untuk membawa atau menghadirkan singgasana tersebut dalam waktu yang singkat. Namun, masalah ini berkaitan dengan kekuatan misterius yang dimiliki oleh jin. Nabi Sulaiman tidak memberikan komentar apapun terhadap tawaran yang diajukan oleh jin ifrit. Ia menunggu tanggapan lain yang mungkin bisa membawa singgasana Balqis lebih cepat. Kemudian, perhatiannya tertuju pada seseorang yang duduk di bawah naungan, seseorang yang memiliki ilmu dari Alkitab. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang tersebut berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Tanpa menunggu lama, singgasana tersebut tiba-tiba muncul di hadapan Nabi Sulaiman. Kecepatan dan ketepatan waktu kedatangan singgasana itu menakjubkan, bahkan lebih cepat dari kedipan mata. Nabi Sulaiman meskipun terkesima dengan keajaiban tersebut, menyadari bahwa ini adalah ujian dari Allah. Apakah ia akan bersyukur atau mengingkari nikmat yang diberikan kepadanya? Dia mengutamakan rasa syukur karena menyadari bahwa bersyukur adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Al-Quran tidak mengungkapkan identitas orang yang membawa singgasana itu secara rinci. Hanya disebutkan bahwa orang tersebut memiliki ilmu dari Alkitab, tanpa menjelaskan apakah dia manusia, malaikat, ataupun jin. Ini mungkin disengaja untuk menyimpan misteri dan mengarahkan perhatian pada pesan yang lebih penting, yaitu kebesaran Allah dan ujian yang diberikannya kepada Nabi Sulaiman. Al-Quran dengan sengaja tidak merinci hakikat kitab yang dimaksud, meninggalkannya sebagai misteri yang memperkuat keajaiban yang terjadi. Setelah melihat singgasana itu, Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singgasana tersebut meskipun merupakan simbol kemajuan, tampaknya biasa saja jika dibandingkan dengan kekuatan Allah yang menciptakannya. Nabi Sulaiman dalam kekhawatiran akan kebesaran ciptaannya yang mungkin dibuat oleh manusia dan jin, memutuskan untuk menguji Ratu Balqis. Dia memerintahkan agar singgasana itu diubah agar tidak dikenali oleh Ratu Balqis. Sebuah istana dibangun di laut dengan lantai terbuat dari kaca tebal, memungkinkan orang-orang melihat ke bawah dan melihat keindahan laut yang bergerak. Pembangunan istana selesai dan burung hudhud memberitahu Nabi Sulaiman bahwa Ratu Balqis telah dekat dengan kerajaannya.
Ketika Ratu Balqis tiba, Al-Quran tidak secara rinci menyebutkan reaksi Nabi Sulaiman saat menyambutnya, tetapi menunjukkan dua sikap yang ditunjukkan oleh Ratu Balqis. Pertama, ketika ia melihat singgasananya yang datang lebih dulu darinya, meskipun dia telah meninggalkan pengawalnya untuk menjaga singgasananya. Dan kedua, saat dia tiba di depan istana yang dibangun khusus untuk penyambutannya. Di depan istana tersebut, gemerlap permata yang berada di bawah air dan ikan yang berenang. Ratu Balqis menanyakan kepada Nabi Sulaiman, "Inikah singgasanamu?" Dalam dialek yang mencerminkan kesopanan dan pengetahuan sebelumnya, Ratu Balqis menjawab seolah-olah singgasana itu adalah miliknya sendiri, menyatakan bahwa mereka telah diberi pengetahuan sebelumnya dan mereka adalah orang-orang yang berserah diri. Balqis terperanjat saat melihat singgasananya. Namun keraguan segera menyelinap saat ia menyadari bahwa itu mungkin tidak sepenuhnya miliknya. Bagaimana mungkin singgasananya tiba lebih dulu darinya? Bagaimana mungkin Sulaiman meniru singgasananya dengan sedemikian sempurna, padahal Sulaiman tidak pernah menginjakan kaki di kerajaannya? Nabi Sulaiman melihat kebingungan Balqis, kemudian bertanya, "Apakah ini singgasanamu, Balqis?" Balqis tampak bingung, namun kemudian menjawab dengan ragu, "Sepertinya iya." Nabi Sulaiman kemudian menjelaskan, "Kami telah diberi ilmu sebelumnya dan kami adalah orang-orang muslim." Melalui pernyataan ini, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kepada Balqis perbandingan antara keyakinan dan pengetahuan mereka berdua. Penyembahan matahari dan pencapaian ilmu Balqis tampak kecil jika dibandingkan dengan keilmuan dan keislaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman telah unggul dalam bidang ilmu karena keislamannya, memungkinkannya untuk melampaui Balqis dalam bidang lainnya. Ini adalah pesan tersirat yang ingin disampaikan oleh Sulaiman kepada Balqis. Balqis menyadari bahwa singgasananya telah diubah sebagian saat ia masih dalam perjalanan menuju ke tempat Nabi Sulaiman. Ia mulai mempertanyakan kemampuan apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Melihat buah dari keimanan Nabi Sulaiman dan hubungannya yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Balqis tercengang. Demikian pula ia terkesan dengan kemajuan Nabi Sulaiman di bidang ilmu, seni, pengetahuan lainnya. Ketenangan spiritual dan kemajuan intelektual yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman menambah kekagumannya terhadap keislamannya serta pencapaian yang telah diraihnya. Dalam Quran Surat An-Naml ayat 43 dijelaskan bahwa ketika dia, Balqis, datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia, Balqis, menjawab, "Sepertinya iya. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ribuan hal bergulir di benaknya saat ia menyaksikan keyakinan kaumnya runtuh di hadapan kebenaran yang diwakili oleh Nabi Sulaiman. Balqis menyadari bahwa matahari yang selama ini disembahnya hanya merupakan ciptaan Allah yang dia gerakan untuk hamba-hambanya. Terbitlah matahari kebenaran dalam hatinya, menerangi jalan bagi keislamannya yang sudah menanti waktu yang tepat untuk diumumkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Naml ayat 44. Kebiasaannya Balqis menyembah selain Allah telah mencegahnya dari tauhid. Sesungguhnya dia dahulu termasuk kaum yang kafir. Memerintahkan Balqis untuk masuk ke dalam istana. Saat ia melangkah masuk, lantai istana terlihat seperti kolam air yang besar baginya. Namun ternyata itu hanyalah lantai istana yang licin, terbuat dari kaca.
Saat Balkis menyisingkan sedikit bajunya, Nabi Sulaiman dengan bijaksana mengingatkannya bahwa bajunya tidak akan basah karena di sana tidak ada air, hanya kaca yang sangat halus. Pada kesempatan itulah Balkis akhirnya mengumumkan keislamannya. Ia mengaku kezaliman yang pernah ia lakukan dan berserah diri kepada Nabi Sulaiman serta kepada Tuhan semesta alam. Kaumnya pun akhirnya mengikuti langkahnya menuju keislaman. Balkis menyadari bahwa ia berhadapan dengan penguasa yang besar di bumi dan salah satu Nabi Allah yang mulia. Saat Balkis mengunjungi Nabi Sulaiman untuk pertama kalinya, wajah beliau terhiasi dengan senyuman yang menunjukkan kepuasannya. Demikianlah Nabi Sulaiman mewujudkan kejayaan yang hakiki dan menyebarkan cahaya Islam di muka bumi, menginspirasi Balkis dan kaumnya untuk memeluk agama yang benar. Setelah keislamannya, Al-Quran memang tidak secara spesifik menyebutkan kisah lanjutan Balkis. Namun, para ahli tafsir mengemukakan beragam pendapat terkait nasibnya setelah peristiwa tersebut. Beberapa mengatakan bahwa ia menikah dengan Nabi Sulaiman, sementara yang lain menyebutkan bahwa ia menikah dengan salah satu orang dekat Nabi tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa sebagian Raja Habasyah merupakan keturunan dari perkawinan tersebut. Tentu hanya Allah yang mengetahui dengan pasti apa yang terjadi. Nabi Sulaiman hidup di tengah-tengah kejayaan dan kemuliaan di bumi. Namun seperti yang telah ditetapkan oleh Allah, kematian akhirnya menjemputnya. Sebagaimana kehidupan Sulaiman yang dipenuhi dengan keajaiban, begitu juga kematiannya, yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang maha luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kematian Nabi Sulaiman dalam Quran Surat Sabah ayat 14. Maka ketika telah kami tetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Ketika dia telah tersungkur, jin menyadari bahwa sekiranya mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak berada dalam siksa yang menghinakan. Betapapun besarnya kekuasaan Nabi Sulaiman hingga bisa memperkerjakan jin sesuai keinginannya, namun begitu ajalnya tiba, maka tidak akan ada yang dapat menundanya. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Nabi Sulaiman tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya yang dijadikan sandaran ketika dia wafat. Maka ketika jenazah Nabi Sulaiman telah jatuh tersungkur, taulah jin itu bahwa ia telah wafat. Inilah bukti bahwa jin tidak mengetahui hal gaib. Sekiranya mereka mengetahui yang gaib, yakni wafat Nabi Sulaiman, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan, karena mengerjakan pekerjaan berat untuk Nabi Sulaiman yang mereka kira masih hidup dan mengawasi mereka. Ketika kematian Nabi Sulaiman terjadi, tidak ada yang menyadari kejadian itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Nabi Sulaiman untuk mengendalikan makhluk lain tidak mencegah takdir kematian dari Allah. Bahkan, kemampuan Sulaiman untuk mengendalikan jin dan memperkerjakannya telah menimbulkan fitnah di kalangan manusia. Kematian beliau menjadi jawaban terhadap fitnah tersebut. Terkait klaim bahwa jin mengetahui hal-hal gaib, kita tidak mengetahui dengan pasti siapa yang menyebarkannya. Namun yang jelas, pemahaman tentang gaib adalah wewenang Allah semata. Manusia, jin, maupun nabi hanya mengetahui sedikit dari apa yang dikehendaki Allah. Sulaiman dengan segala kekuatannya adalah seorang yang bertujuan untuk menghancurkan pemikiran bahwa jin memiliki pengetahuan tentang gaib. Jin yang bekerja untuknya selama hidupnya hanya mampu menjalankan tugas sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika Nabi Sulaiman meninggal, tugas jin-jin yang bekerja untuknya menjadi bebas tanpa diketahui oleh mereka. Sulaiman meninggal dalam keheningan tanpa para jin mengetahui kepergiannya, sehingga mereka tetap melanjutkan tugas mereka. Jika mereka mengetahui hal gaib, pastilah mereka tidak akan melanjutkan pekerjaan mereka. Suatu hari, Nabi Sulaiman memasuki mihrabnya untuk i'tikaf, memusatkan diri dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak seorang pun berani mengganggunya dalam kesucian ruang itu. Mihrabnya yang mirip seperti istana terletak di puncak gunung dengan dinding yang terbuat dari permata. Ketika Nabi Sulaiman duduk bersandar pada tongkatnya, tenggelam dalam tafakur dan berzikir pada Allah, malaikat maut mendatanginya di mihrabnya. Nabi Sulaiman pun meninggal dalam keadaan yang mulia, bersandar pada tongkatnya. Jin yang melihatnya mengira bahwa beliau sedang sholat, sehingga mereka tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Berlalulah hari-hari yang panjang, hingga akhirnya rayap dalam bentuk semut kecil mulai memakan kayu tongkat Nabi Sulaiman. Rayap tersebut kelaparan, terus memakan bagian tongkat tersebut. Ketika tongkat itu semakin rusak, tangan Nabi Sulaiman juga terkena dampaknya dan kemudian jatuh dari tangannya. Tubuh beliau kehilangan keseimbangan dan jatuh terhimpit di bumi. Ketika manusia menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal, mereka juga menyadari bahwa jin tidak mengetahui hal gaib. Ini menjadi pelajaran bahwa kehidupan dan takdir kita tidak sepenuhnya bisa dijangkau oleh makhluk gaib. Berita meninggalnya Nabi Sulaiman menyebar cepat di seluruh bumi, menyebabkan kedukaan bahkan di kalangan burung dan binatang buas. Sebagian burung yang bersedih dengan kepergian beliau menangis atas kehilangan ini. Namun hanya seorang yang memiliki kemampuan khusus yang dapat memahami bahasa burung dan binatang buas. Kepergian Nabi Sulaiman merupakan akhir dari satu era, namun juga memberikan pelajaran penting tentang batasan pengetahuan makhluk, baik manusia maupun jin. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sahabat sedikit kisah kali ini. Semoga kisah ini bermanfaat. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.